Oke, kali ini dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital, Bapak akan menjelaskan masih tentang Microsoft Excel ya, aplikasi pengolah angka. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan rata-rata, kemudian nilai tertinggi dan nilai terendah ya. Nah, ini Bapak ingin tambahkan lagi. Nah, kemudian di sini nilai terendah. Oke, contohnya seperti ini ya. Sini Bapak punya data tentang daftar nilai ujian nasional ya. Ini Bapak ambil contoh misalkan SMAN 1 Jakarta. Masih ada yang ingat cara menghitung jumlah? Rumus yang digunakan apa? Zoom. Ya, pertama kali yang dimasukkan apa rumusnya? Kita harus memasukkan, Kenapa Pak putus-putus? ya pertama kali kita harus memasukkan simbol apa dulu nih? Sama dengan. Iya, sama dengan ya. Kita masukkan simbol sama dengan, kemudian apa lagi? Masukkan apa lagi? Zoom. Sum, kemudian C C6. C6, Buka buka kurung C6 buka kurung C6. Selanjutnya, apa lagi yang harus ditambah D6. ditambah? D6. Selanjutnya, Iya, pakai simbol itu Pak. simbol apa? Kasih simbol apa? Tambah E6. Ditambah E6. Kemudian apa lagi? Iya, ditambah bahasa Inggrisnya nggak ada nilainya itu ya Ada Pak. ketutupan, dia ketutupan deh. Ditambah Ditambah F6. F6. Kemudian Enter. enter gitu. Hasilnya sih betul ya. Iya, Hasilnya betul. Cuman kan kalau di sini kita gunakan sum ya. Kalau kita gunakan sum, jadi kita nggak usah pakai nih tanda plus. Kita tidak usah menggunakan tanda plus di sini ya. Nah, kalau sudah pakai sum, ini kita dari C6 langsung ke F6. Tidak usah menggunakan tanda plus lagi, tetapi menggunakan tanda titik dua. Nah,
Nah, di situ fungsinya sum. Sum itu kan artinya penjumlahan ya. Jadi dari C6 itu langsung dijumlahkan sampai F6. Jadi tidak usah menggunakan tanda plus lagi, tetapi tanda penghubung titik 2. Jadi dari C6 dijumlahkan sampai dengan F6. Nah, jadi ini fungsi sum untuk penjumlahan. Jadi tidak usah menggunakan tanda tambah lagi. Coba kita enter. Walaupun hasilnya sama, tetapi cara mudahnya seperti ini gitu ya. Tidak usah menggunakan tanda tanda plus. Kemudian yang bawah juga sama ya. Kita masukkan tanda sama dengan masukkan sum, kemudian buka kurung. Nah, kita blok dari C7 sampai dengan ke F7. Baru kita tutup kurung. Nah, kita tekan enter untuk melihat hasilnya ya. Ini hasilnya seperti ini. Oke, sampai jumlah sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami atau belum? Sampai jumlah ini. Dikit-dikit udah sudah dipahami, Pak. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya rata-rata. Kalau untuk rata-rata, rumus yang digunakan apa? Untuk rata-rata, rumusnya apa? Masih ingat atau tidak? Average. Ya, untuk rata-rata kita gunakan average ya. Masukkan sama dengan average. Nah, sama seperti yang tadi ya. Dari C6 kita blok nih. Kita blok sampai dengan F6. Kemudian tutup kurung ya. Kan kalau rata-rata itu menghitungnya dari jumlah ini dibagi dengan berapa coba? Ada yang tahu? Rata-rata itu dapat dari mana sih? Kalau cara menghitungnya, rata-rata itu kan jumlah dibagi dengan dibagi berapa? Uh, Banyaknya berapa? mata pelajaran. Ya, banyaknya mata pelajaran ya. Jadi jumlah itu dibagi 4 ya. 4 itu kan banyaknya mata pelajaran. Oke, kita enter untuk melihat hasilnya ya. Nah, rata-ratanya 64,5. Jadi 64,5 itu didapat dari 258 dibagi 4. Selanjutnya sama seperti yang tadi, cuman di sini beda beda barisnya ya. Average C7 sampai F7 ya. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini, sama sampai ke bawah hasilnya juga seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Selanjutnya nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu rumusnya apa? Masih ingat atau tidak? Max. Ya, kita gunakan max ya. Sama dengan max buka kurung dari C6 sampai dengan F6. Nah, nanti nilai tertingginya berapa di sini? Yang muncul angka dari nama Sony, nanti yang muncul angka berapa? Nilai tertingginya? 70. Iya, 70 ya. 70. Nilai tertinggi 70. Selanjutnya nilai
Nilai terendah kita gunakan apa? Rumusnya. Min. Ya, min ya. Sama dengan min buka kurung sama seperti yang tadi C6 sampai dengan F6. Tutup kurung, kita tekan enter untuk melihat hasilnya. Nilai terendahnya jadi yang akan keluar berapa? 5. Iya, 5, 5 ya. Oke, sudah bisa ya semuanya? Nah, yang keterangan nih. Yang keterangan. Oke, keterangan sudah ada yang pernah mencoba belum? Fungsi if ya. If itu kan artinya jika. Pakai if ya, Pak? Iya, sudah pernah. Sudah pernah menggunakannya? If, fungsi if. Jika, nah di sini kan ada nih keterangannya ya. Pernah pakai di SMP. Jika nilai rata-rata lebih dari dan sama dengan 70, maka dia keterangan lulus. Jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka remedial. Nah, kita coba ya. Sama dengan if buka kurung, karena di sini yang digunakan nilai rata-rata, berarti kita masukkan nilai rata-rata itu H6 ya. Jika nilai rata-rata kemudian masukkan lagi lebih dari dan sama dengan, kita masukkan tanda atau simbol lebih dari itu seperti ini. Lebih dari dan sama dengan ya. Nilai rata-rata lebih dari dan sama dengan di sini 70 ya. Kita masukkan angka 70. Nah, selanjutnya kita kasih pemisah tanda koma, kemudian tanda kutip 2, masukkan di sini keterangannya apa? Lulus ya. Lulus. Kemudian, nah di sini bawahnya lagi nih, kita masukkan if lagi. Jika masih nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu kan H6. Jika nilai rata-rata di sini kurang dari 70 ya. Masukkan kurang dari 70. Kita kasih pemisah tanda koma ya. Maka keterangannya itu remedial. Tanda kutip, kemudian kita tutup kurung 2 kali. Kenapa tutup kurungnya 2 kali? Karena kita menggunakan if-nya ada 2. Kalau misalkan if-nya ada 1 ya, berarti tutup kurungnya ada 1. Tergantung jumlah if yang kita gunakan berapa banyak. Jadi tutup kurungnya berapa banyak juga if yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita tekan enter ini, yang muncul apa nih keterangannya? Lulus atau remedial? Remedial. Iya, kenapa remedial? Karena nilai rata-ratanya Nilainya kurang dari iya 70. kurang dari 70. Kita tekan enter untuk melihat hasilnya ya. Ya, remedial ya. Coba yang kedua nih, atas nama Adit. Coba kita coba. Dimulai dengan tanda apa? Sama Ya, sama dengan. dengan. Kemudian apa lagi? If Sama dengan if. Kemudian buka kurung buka kurung
Selanjutnya H7 H7 ya. Selanjutnya lebih besar sama lebih dengan besar sama dengan 80. 80. 80 apa 70? 70, 70. 70, Karena di 70. sini 70 ya. Kalau di sininya 80, baru kita masukkan 80. Di sini 70. Kemudian apa lagi? Tanda petik atas. Tanda koma dulu ya. Tanda koma dulu, habis itu tanda kutip ya, tanda Oh, petik iya. ya, dua di atas. Kemudian ya Lulus. masukkan keterangannya, lulus. Kemudian apa lagi? Selanjutnya apa yang harus dimasukkan? Tanda Tanda petik petik. ya. Kemudian apa lagi? Tutup kurung atau Eh, belum, belum ditutup. Tanda koma dulu ya, tanda koma. Kemudian masukkan lagi, masukkan if lagi. If baru masukkan nih yang bawah nih. Nilai rata-rata kan? Nilai rata-rata itu buka kurang dulu. H7 ya. Nah, masukkan di sini ya, kurang dari 70. Kurang dari 70. Nah, baru masukkan koma. Keterangannya apa? Keterangannya remedial. tidak Baru tanda petik lagi. Kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. If buka kurung H7 lebih besar sama dengan 70, tanda petik keterangan lulus, petik lagi, if buka kurung H7 kurang dari 70, tanda petik remedial, petik tutup kurung 2 kali. Kalau ini keterangannya apa? Lulus atau remedial? Iya, Remedial. remedial ya, karena rata-ratanya masih di bawah 70. Oke, satu lagi ya. Satu lagi nih, coba sama dengan if ya, buka kurung ini H10 lebih besar sama dengan 70, tanda petik lulus. Petik lagi, if buka kurung H7 ya. H10 kurang dari 70, tanda petik remedial. Kemudian petik lagi tutup kurung 2 kali. Nah, kalau ini berarti hasilnya apa keterangannya? Keterangannya apa untuk Meldi Agus nih? Lulus atau remedial? Iya, Lulus. lulus ya, karena nilainya rata-ratanya itu 71. Wah, 71. kalau ada tanda seperti ini berarti ada yang salah nih masukkan rumusnya ya. Coba kita lihat. Oh, di sini. Ini kurang 0 ya. Nah, dia kalau di Excel itu memasukkan rumusnya kurang satu huruf aja atau angka, dia maka hasilnya itu tidak akan keluar ya. Nah, ini masih salah kalau seperti ini ya. Oh, ini lebih dari Kurang sama oh, sama dengan di dengannya. belakang lebih kecil. Kalau di sini tidak usah pakai sama dengan, karena di sini kan nggak ada sama dengan nih.
nilai rata-rata kurang dari. Nah, kalau di sini kan ada karena ada sama dengannya di sini ya, di deskripsinya. Jadi kita untuk rumus ini ngikutin dari deskripsi yang ada di sini gitu. Coba kita enter ya. Nah, betul. Nah, rumusnya seperti ini ya. H10 ya, lulus remedial. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang fungsi if ya. If itu pengandaian. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Bapak tadi rumus rata-rata apa, Pak? Rata-rata itu pakainya average ya. Nih pakai ini. Average rata-rata. Kalau jumlah itu pakainya Oke. sum ya, sum. Kalau tertinggi itu pakainya max ya. Sedangkan untuk terendah rumusnya itu pakai min. Oke, ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan lagi tidak sampai di sini tentang if? Kalau tidak ada, mudah-mudahan cukup jelas ya penyampaian materi hari ini tentang if ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk hari ini itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jam berapa? Ya jam berapa? Ya masih lama. Kopi jangan lupa balik lagi sekarang. Ih, titip ke satpam. Mau dikirimin nggak? Ini cuma sekalian doang masuk ke sini aja. Apa? Sini saya beli sendiri. Gak jelas. Enggak ah, nggak mau. Orang saya lagi ngajar. 12 tadi.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah.